Halo semua, kenalin nama aku Kamelia Wafastiawati, mahasiswi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, jurusan Televisi dan Film tahun 2023 dengan NIM 233121006. Di video kali ini aku bakal bahas tentang 7 unsur kebudayaan yang ada di masyarakat suku Jawa. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih kebudayaan sendiri itu apa? Jadi, yuk kita bahas tentang kebudayaan itu sendiri. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat, atau yang sering kita sebut dengan kebudayaan. Keanekaragaman budaya yang terdapat di Indonesia merupakan suatu bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Kebudayaan merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai, karena selain merupakan ciri khas dari suatu daerah, kebudayaan juga menjadi lambang dari kepribadian suatu bangsa atau daerah tersebut. Karena kebudayaan merupakan kekayaan serta ciri khas suatu daerah, maka menjaga, memelihara, dan melestarikan budaya merupakan kewajiban dari setiap individu. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan oleh setiap suku bangsa. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan memberikan informasi juga menurunkan nilai-nilai kebudayaan kepada para penerus bangsa. Dan salah satu contohnya adalah dengan mempelajari unsur-unsur kebudayaan yang ada. Dari berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar yang ada di Indonesia. Suku ini dikenal akan tata krama, lemah lembut, dan serta sopan santunnya. Masyarakatnya juga tidak hanya berada di sekitaran Jawa saja, melainkan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini dikarenakan karena penduduk Pulau Jawa yang mengikuti program transmigrasi pada saat pemerintahan Orde Baru. Maka dari itu nggak heran ya kalau misalkan di setiap daerah kita selalu nemuin penduduk-penduduk dari masyarakat Jawa. Kebesaran suku Jawa tak bisa terlepas dari sejarah yang ada, yang sangat panjang. Hasil kebudayaan berupa peradaban suku Jawa menjadi salah satu yang paling maju, dilihat dari unsur-unsur kebudayaannya yang ada. Penasaran kan kenapa bisa disebut sebagai suku Jawa itu adalah suku yang salah satunya yang paling maju saat dulu? Kita bahas 7 unsur kebudayaan yang ada pada masyarakat suku Jawa. Yang pertama adalah sistem religi. Mayoritas masyarakat suku Jawa memeluk agama Islam. Namun, tak sedikit juga masyarakatnya yang penganut agama Kristen, Katolik, Hindu hingga Buddha. Diketahui juga bahwa masyarakat Jawa percaya terhadap keberadaan arwah atau roh leluhur dan makhluk halus seperti lelembut, tuyul, demit, dan jin. Masyarakat Jawa juga percaya bahwa hidup ini diatur oleh alam.
maka mereka bersikap menerima atau bersikap pasrah. Selain itu, masyarakat Jawa masih memegang teguh kepercayaan kejawen. Kejawen sendiri merupakan ajaran yang dianut oleh para filsuf Jawa dan merupakan kebudayaan dengan ajaran utama membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang lebih baik. Meskipun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi masyarakat Jawa yang tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Aliran kejawen ini kemudian berkembang seiring dengan agama yang dianut oleh masyarakatnya. Maka saat ini kita kenalkan dari Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, sampai Kristen kejawen. Yang kedua itu ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan di masyarakat Jawa itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada ningrat, yang kedua ada priai, yang ketiga ada santri, dan yang keempat ada wong cilik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ningrat atau bendara, yaitu kelas tertinggi dalam masyarakat suku Jawa. Pada tingkatan ini, biasanya diisi oleh para anggota keraton atau kerabat-kerabatnya, baik yang memiliki hubungan darah langsung maupun yang berkerabat akibat pernikahan. Bendara pun memiliki banyak tingkatan di dalamnya, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Hal ini dapat dengan mudah kita lihat dari gelar yang terdapat pada nama depan seorang bangsawan tersebut. Yang kedua, ada priai. Priai ini konon berasal dari 2 kata bahasa Jawa, yaitu para dan yai, yang berartikan para kaum terdidik. Dalam istilah kebudayaan Jawa, istilah priai ini mengacu kepada suatu kelas sosial tertinggi di kalangan masyarakat biasa setelah bendara atau ningrat tadi, karena memiliki status sosial yang cukup tinggi di masyarakat. Biasanya, kaum priai ini terdiri dari para pegawai negeri sipil dan para kaum terpelajar yang memiliki tingkatan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ada santri. Golongan ini tidak hanya merujuk kepada seluruh masyarakat suku Jawa yang memeluk agama Islam loh, tapi santri ini lebih mengacu kepada para muslim yang taat kepada agamanya, yaitu para santri yang belajar di pondok-pondok yang memang banyak tersebar di wilayah Jawa. Yang keempat, terakhir yaitu ada wong cilik. Wong cilik atau golongan masyarakat biasa memiliki kasta terendah dalam pelapisan sosial masyarakat suku Jawa. Biasanya, golongan masyarakat ini hidup di desa-desa dan bekerja sebagai petani atau buruh. Golongan wong cilik pun dibagi lagi menjadi beberapa golongan kecil. Ada wong baku, ada guli gandok atau lindung, selanjutnya ada joko sinoman atau bujangan. Selain itu, sistem kemasyarakatan yang ada pada suku Jawa dibagi menjadi desa-desa di Jawa. Umumnya, terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan dukuh. Dan setiap dukuh ini dipimpin oleh kepala dukuh. Di dalam melakukan tugasnya sehari-hari, para pemimpin desa atau dukuh ini dibantu oleh para pembantu-pembantunya, yang biasa disebut sebagai pamong desa. Masing-masing pamong desa sendiri memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing nih teman-teman. Ada yang perannya bertugas menjaga keamanan, ketertiban desa, sampai mengurus masalah perairan bagi lahan pertanian warganya. Yang ketiga, ada sistem pengetahuan. Salah satu bentuk sistem pengetahuan yang ada pada masyarakat suku Jawa dan masih berkembang juga masih dipakai hingga saat ini adalah bentuk penanggalan atau kalender masyarakat suku Jawa. Bentuk kalender Jawa menurut kelompok para ahli adalah salah satu bentuk pengetahuan yang maju dan unik yang berhasil diciptakan oleh para masyarakat Jawa kuno. Karena terciptanya ini terpengaruh dari beberapa unsur budaya Islam, Hindu-Buddha, Jawa kuno, dan sedikit adanya pengaruh budaya Barat. Namun, kalender ini tuh masih dipakai loh hingga saat ini. Walaupun penggunaannya yang cukup rumit,
Tapi kalender Jawa lebih lengkap dalam menggambarkan penanggalan, karena di dalamnya berpadu dua sistem penanggalan, baik penanggalan dalam sistem matahari atau sonar Syamsiah, dan juga penanggalan berdasarkan perputaran bulan atau lunar atau sistem Qamariah. Pada sistem kalender Jawa juga terdapat dua siklus hari, yaitu ada 7 hari dan 5 hari. Sejarah penggunaan kalender Jawa baru ini dimulai pada tahun 1625, di mana pada saat itu Sultan Agung sebagai Raja Kerajaan Mataram yang sedang berusaha menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa mengeluarkan dekrit agar wilayah kekuasaannya menggunakan kalender Jawa atau sistem kalender Hijriah. Namun, angka tahun Hijriahnya tidak digunakan dalam asas kesinambungan yang ada pada saat itu. Sehingga pada saat itu tuh harusnya sistem kalender Hijriahnya di tahun 1025. Namun, pada saat itu tetap menggunakan tahun Saka, yaitu tahun 1547. Yang keempat, ada sistem bahasanya. Banyak orang yang beranggapan bahwa bahasa Jawa hanya sebagai bahasa ibu dan bahasa pergaulan sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Jawa kan. Tapi nyatanya di dalamnya pun terdapat macam tingkatan atau undang-undang bahasanya. Sebenarnya sih kalau kita dengar undang-undang bahasa kalian gak terlalu asing kan, karena beberapa bahasa lain juga ada rumpun undang-undang bahasanya gitu. Ketika seseorang berbicara, selain harus memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa, masyarakat suku Jawa juga memperhatikan siapa yang diajak berbicaranya. Itu dikenal sebagai undang-undang bahasa. Jadi bahasa antar sesama dan antar tingkatan lebih atas atau tingkatan lebih bawah itu berbeda. Berbicara kepada orang tua maupun kepada anak kecil atau seumuran itu berbeda ya teman-teman. Kata-kata atau bahasa yang ditunjukkan kepada orang lain inilah yang disebut unggah-unggih atau unggah-ungguh bahasa. Banyak banget unggah-unggih bahasa yang ada di masyarakat Jawa. Ada bahasa Ngoko, bahasa Madya, bahasa Karma, dan lain-lain. Dan itu pun ada berbagai tingkatannya lagi. Nah, sebagai contoh itu bahasa Ngoko, ada Ngoko Lugu, Ngoko Andap. Terus di bahasa Madya ada Madya Ngoko, ada Madya Krama, ada Madya Tara. Itu dipakai di berbagai tingkatan yang berbeda. Selain itu ada bahasa Kedaton atau bahasa Bawungan, yaitu bahasa yang digunakan para admi dalam keraton. Jadi di dalam sistem keraton pun bahasa yang dipakai berbeda. Biasanya bahasanya lebih baku dan lebih halus dibanding dengan bahasa sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat Jawa. Selain undang-undang bahasa dan tingkatan bahasa, di masyarakat Jawa juga dikenal dengan dialek yang berbeda-beda. Di setiap daerahnya memiliki dialek yang unik-unik. Seperti kelompok dari dialek Banten, dialek Cirebon, dialek Tegal, dialek Banyumas, dan dialek-dialek lainnya yang unik-unik pastinya. Biasanya dialek ini dipengaruhi oleh sistem sejarah yang ada, seperti bahasa Jawa yang dulunya itu sebagai golongan Sunda memiliki dialek yang lebih halus dibandingkan masyarakat Jawa yang benar-benar Jawa. Selain memiliki bahasa lisan, di masyarakat Jawa juga memiliki tulisan yang unik atau biasanya disebut dengan aksara Jawa. Aksara Jawa sendiri memiliki kemiripan dengan aksara Sunda juga bahasa Sasak. Dan saat ini fun fact-nya masih banyak di masyarakat Jawa yang menggunakan aksara Jawa sendiri loh. Bahkan di dunia pendidikan aksara Jawa tidak dihilangkan. Selanjutnya yang kelima adalah keseniannya. Sejak zaman prasejarah, orang Jawa telah mengenal seni. Pada mulanya, orang Jawa mulai membuat seni seperti cincin, kalung, gelang, patung-patung kecil, dan lain sebagainya. Awal mulanya, hasil karya yang dibuat oleh orang Jawa dipakai untuk peralatan upacara persembahan kepada makhluk-makhluk gaib. Macam-macam seni kebudayaan di masyarakat Jawa juga banyak jenisnya, dari mulai seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, dan lain sebagainya. Yang pertama itu seni bangunan. Kesenian Jawa mengalami perkembangan pesat setelah mendapat pengaruh kesenian dari Hindu-Buddha. Bisa dilihat dari candi-candi yang ada, bangunan-bangunan yang ada, masyarakat Jawa itu umumnya merajuk kepada kebudayaan masyarakat Hindu ataupun Buddha. Salah satu contoh yang berpengaruh terhadap
seni bangunan yang ada di masyarakat Jawa adalah seni bangunan rumah joglo. Rumah joglo yang beratap meru atau dibuat dari susunan tumpangan dengan sokoguru di dalamnya. Sokoguru sendiri adalah 4 buah tiang pokok di tengah bangunan rumah Jawa. Jadi biasanya di rumah Jawa atau Joglo itu terdapat tiang-tiang besar yang biasanya terdapat 4 untuk menyangga rumah tersebut. Selanjutnya ada seni pahat. Seni pahat masyarakat Jawa ini banyak tersebar di Kerajaan Mataram, Pajajaran, dan Majapahit yang merupakan pusat pengembangan seni ukir. Kota Jepara dan sekitarnya merupakan pusat pengembangan seni ukir yang lestari hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena seni ukir Jepara itu digunakan juga di perabotan-perabotan rumah masyarakat Jawa. Selain itu, banyak menghasilkan kayu jati di daerah Jepara dan juga gaya ukir seni Jepara itu luas dan cantik. Namun, ada beberapa tempat juga, beberapa daerah di Jawa yang tetap melestarikan seni ukirnya di berbagai aspek kehidupan mereka. Selanjutnya ada seni kriya batik. Berbeda dengan seni ukir, seni kriya batik ini juga pernah mengalami puncak kejayaan pada zaman berdirinya kerajaan-kerajaan di Jawa. Tempat-tempat masyarakat memproduksi kain batik sandang melahirkan corak batik tersendiri seperti batik corak Banyumas, corak batik Wonogiri, batik corak Mataram, batik corak Lasem, dan sebagainya. Jadi di Jawa sendiri batiknya banyak banget macamnya. Itu terpengaruh oleh keadaan sekitar di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya ada seni sastra. Seni sastra berkembang pesat sejak dikenalnya tulisan. Orang Jawa tidak hanya mengenal sastra lisan dalam bentuk mantra-mantra, melainkan juga sastra tulisan, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu aksara Jawa. Selain itu, ada seni musik dan tari. Dahulu, sebelum masuknya kebudayaan Hindu di tanah Jawa, orang Jawa hanya mengenal instrumen seni gendang saja. Namun, sejak masuknya agama Hindu, akhirnya orang Jawa mengenal instrumen gamelan, dan tarian-tariannya pun berkembang juga memiliki arti sesuai dengan masyarakat yang ada. Dan biasanya, tarian-tarian Jawa itu memiliki cerita yang unik loh kalau misalkan kita pelajari. Jadi di setiap daerah ataupun di setiap nama tarian itu berbeda-beda dan memiliki arti yang sangat mendalam bagi masyarakatnya. Selanjutnya ada seni wayang. Kalian sering banget kan dengar wayang, tapi untuk saat ini sayangnya seni wayang sudah jarang dipertontonkan atau diperlihatkan kepada masyarakat luas. Namun, wayang ini itu merupakan bentuk asli kreasi budaya dari orang Jawa yang berisi berbagai aspek kebudayaan masyarakat Jawa. Selain dengan bentuknya yang menggambarkan dulu itu biasanya tokoh-tokoh yang diceritakan, ceritanya sendiri itu sangat kental akan aspek kebudayaan masyarakat Jawa. Dan wayang sendiri memiliki berbagai macam jenisnya, ada wayang kulit, ada wayang wong atau wayang orang, dan lain-lain. Yang keenam, ada sistem ekonomi. Perekonomian masyarakat Jawa utamanya berasal dari bidang pertanian. Masyarakat pedesaan banyak bekerja sebagai petani dan menggarap sawah. Selain itu, banyak dari masyarakat juga yang mengerjakan usaha sebagai pengrajin, seperti mencetak batu bata, membatik, menganyam, hingga menjadi tukang kayu sebagai seni ukir. Sementara itu, masyarakat suku Jawa yang tinggal di daerah pesisir umumnya bekerja sebagai nelayan dan menjual ikan di pasar ataupun tempat pelelangan ikan. Yang terakhir, ada sistem peralatan hidup atau teknologi. Sistem yang timbul karena manusia mampu menciptakan barang-barang dan sesuatu yang baru agar memenuhi kebutuhan hidupnya, membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Sistem peralatan hidup atau teknologi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sistem bangunan, kedua sistem transportasi, dan yang ketiga ada sistem logam. Sistem bangunan yang ada pada masyarakat Jawa seperti yang saya jelaskan tadi banyak terpengaruh oleh masyarakat Hindu-Buddha, juga budaya-budaya yang masuk ke masyarakat suku Jawa. Contohnya itu ada candi-candi, terus rumah-rumah penduduknya, seperti rumah limasan, rumah joglo, dan rumah serotol. Untuk alat transportasinya, masyarakat Jawa memakai cukup beragam
alat transportasi, mulai dari kapal Jung Jawa yang merupakan teknologi kapal raksasa buatan orang-orang Jawa. Selanjutnya ada andong, yaitu transportasi yang dikerahkan oleh kuda atau oleh hewan. Dan sampai saat ini masyarakat Jawa memakai alat transportasi modern. Sedangkan sistem logam yang ada di masyarakat suku Jawa contohnya itu adalah keris. Keris yang merupakan kecanggihan teknologi penempatan logam teknologi sudah lama berkembang sejak awal Masehi di Nusantara. Para empu sudah mengenal berbagai kualitas kekerasan logam hingga mereka membuat sebuah keris. Keris memiliki teknologi mengenal berbagai kualitas kekerasan logam. Keris sendiri memiliki teknologi penempatan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Keris dibuat dengan teknik penempatan dan bukan dicor. Nah, itu tadi 7 unsur kebudayaan yang ada pada masyarakat Jawa. Unik-unik kan? Walaupun sebenarnya kita sudah mengenal suku Jawa itu dan kita sudah nggak asing dengan nama suku Jawa. Tapi ternyata di dalamnya banyak hal-hal yang belum kita ketahui kan? Mulai dari sistem bahasanya yang ternyata ada tingkatannya. Selain itu juga masyarakatnya, keseharian masyarakatnya, juga seni-seni yang ada, sampai dengan kebudayaan yang ada hingga saat ini itu dipengaruhi oleh sejarah di masyarakat Jawa sendiri. Semoga pengetahuan tentang unsur-unsur kebudayaan masyarakat Jawa bisa menjadi ilmu baru, juga bisa menjadi upaya untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan Indonesia seperti yang saya jelaskan di awal. Maaf jika ada 1-2 kata yang salah, juga informasi yang kurang tepat. Sekali lagi di sini kita sama-sama belajar dan semoga ini menjadi ilmu baru kepada para penontonnya dan termasuk kepada saya. Sekian dari saya, sampai jumpa. Can you hear it? The song of the universe. The voice is calling me. It's echoes of our past in a place before this time. They hold answers to who we are. They know where we come from. But why are they calling and asking me to feel this sacred land? Java. This land has so many secrets and stories to tell us. Its everlasting beauty connecting us with our past and future. Oh, Mother Earth and Father of the universe, can you hear us? These are offerings from our heart. Our love shines in every creature. It lives in every being. I'm ready for this magical journey of my life to look for something beyond. This journey is to remind us of ourselves. Now, I'm ready to rediscover our myth.
heritage, our DNA. And our history. And here we are standing on the top of the cosmic mind. And I'm here to witness the greatest moments of our memory. And hello, we meet again. I see you, and I see me. Now I want to meet my true self. Can you feel me? Mother, hold my hand. Father, breathe with me. I am discovering myself. Gusti Tunggal lan Manunggal, anak-anakku Jagat Nuswantara, eling karo sejatine urip bangsamu. Sejatine urip iku ana ing asih. Mamayu hayuning pawana. Where am I? I found myself here in the dark. With all of our pain, our ignorances, our never-ending misery. Let all the suffering only be my strength. And I see true lights within us. They're shining in every being. Our love remains for an infinite time. Mother, Father, I can feel you. This absolute love, it is always within all of us. Anak-anakku Jagat Nuswantara, tetep eling lan terus palurane bumi Jagat Nuswantara. Tumekeng anak turun-turunan. Purwa Madya Wusana Bisonjoku Jiwa Jagat